Sesaat, jantung si laki-laki menciut melihat warna darah di mata anjing itu. Ia terbatuk, atau sengaja batuk keras. Anjing itu tiba-tiba menggonggong keras. Si lelaki mundur setapak. Ia memandang ke kiri kanan, tak tahu apa yang ia akan cari. Tetapi andai kata ia harus berjuang, sebuah kayu atau sepunggah batu mungkin bisa menolong. Akan tetapi, setelah menggonggong keras, anjing bertubuh kekar hitam itu kemudian mengipas-ngipaskan ekornya perlahan-lahan. Lalu meringkuk kembali di atas kedua kaki belakangnya. Sepasang telinganya yang panjang jatuh lunglai di kedua samping kepala. Lidahnya terjulur keluar, memperdengarkan suara mendengus-dengus. Sepasang mata berkilat-kilat. Namun sikapnya yang diam membuat jantung laki-laki tadi kembali berkembang. Ia batuk lagi, tidak sekeras tadi, dan anjing itu diam saja. Tetap diam, selagi si lelaki bergerak maju dengan hati-hati dan mata awas. Berjalan ke arah pintu, berusaha membuang bayangan anjing yang menakutkan itu jauh-jauh dari kepala. Lantas mengangkat tangan kanan yang kemudian ia gedorkan ke daun pintu. Sekali, dua kali, tiga. Setelah itu dia menunggu. Tak ada sahutan. Tak ada suara gerakan dari dalam. Sekali lagi orang itu menggedor. Kali ini secara beruntun. Lalu tiba-tiba gedoran itu ia hentikan. Anjing hitam yang dari tadi duduk meringkuk diam-diam mulai melolong, nyaring, lengking, dan panjang. Laki-laki itu mundur dari pintu dengan bulu kuduk bergidik. Untung senja begitu redup, kalau tidak, ia lebih suka untuk terpencil dengan makhluk-makhluk menakutkan itu. Lolongan anjing memantul sampai ke dalam rumah. Suasana lengang di dalam, pelan-pelan diisi oleh suara bergerit yang lembut. Sebuah peti mati yang terletak di tengah-tengah ruangan, bagian atasnya bergerak terbuka. Dari dalamnya, bangkit seorang laki-laki setengah baya. Dengan wajah pucat dan mata kecil berkilat-kilat. Kumisnya yang besar bergerak sedikit waktu ia menguap. Merenggangkan otot-otot lalu berdiri. Setelah berada di luar peti mati, ia tutupkan kembali bagian atas peti itu. Lalu berjalan terseok-seok ke arah pintu. Gedoran tadi sudah tidak terdengar lagi. Namun lolongan anjing itu semakin lirih juga di telinga. Ia bergumam sendiri, lalu membuka pintu, melebarkannya. Laki-laki yang masih berpeluh wajahnya itu, sesaat termangu memandangi tuan rumah. Lalu di saat berikutnya, dan bibirnya yang pucat terdengar suara menggeletar. Pak Kurdi, syukurlah Bapak ada di rumah. Jauh-jauh saya datang hanya dengan bekal sepercik harapan saja. Kami dengar Pak Kurdi amat sibuk akhir-akhir ini. Biasanya ada orang lagi yang sudah putus asa menghadapi hidup ini. Sang tamu tersenyum. Ia heran tidak dipersilakan masuk. Tetapi ia merasa itu lebih baik. Karena sekilas lewat bahu Kurdi, ia lihat ruangan yang lengang itu hanya diisi oleh sebuah peti mati, persis di tengah-tengah. Tidak ada perabotan lain, tidak ada makhluk lain. Entah, di balik sebuah pintu kecil yang tertutup, tak jauh dari peti mati itu terletak. Bukan sebuah ruangan yang menyenangkan untuk duduk sebagai tamu yang dihormati. Pelan-pelan ia bergumam. Yang ini bukan karena putus asa, Pak Kurdi. Oh. Merasa ia ditunggu untuk menjelaskan sendiri. Laki-laki itu melanjutkan. Nyi Ijah mati setelah melahirkan. Nyi Ijah. Bapak kenal? Ah, tidak. Oh. Diam setelah itu. Kaku. Di luar pintu anjing tadi menggereng lirih.
dengus kuda terdengar memecah di samping rumah. Dari arah kandang, hanya ketiga makhluk itu saja yang berdiam di pinggir hutan ini. Terpencil dari kampung-kampung lainnya maupun dari kehidupan orang-orang sekitarnya. Seekor anjing, seekor kuda, seorang penunggu jenazah. Ditambah sebuah kereta dan sebuah peti mati. Mual perut mengingatnya. Lebih-lebih melihat betapa rumah di mana semua itu berada, terletak di bawah pohon beringin yang sudah ratusan tahun umurnya. "Kampung Bapak?" tanya Kurdi tiba-tiba setelah melihat tamunya berdiam diri saja dengan sikap kaku. Cikadut. "Oh, cuma beberapa kilo dari sini." Syarat-syaratnya. Orang itu membuka sebuah keranjang yang dari tadi ia kepit di bawah ketiaknya. Ia keluarkan sekantong kecil beras putih, sekantong kecil pula beras merah. Bangkai seekor ayam jantan besar dan gembuk berbulu putih berkaki merah. Dan sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna merah. Sambil menyerahkan benda-benda itu ke tangan Kurdi, sang tamu menjelaskan. Darah ayam ini masih segar. Saya tidak memotongnya di rumah, melainkan tadi di tengah perjalanan. "Lebih baik begitu," rungut Kurdi setengah ramah setengah enggan. "Syukur kalian tahu aku tidak suka menyembelih makhluk hidup." Jadi di kampung Cikadut dan perempuan itu bernama Ijah. Sanak keluargamu?" Oh, bukan. Nyi Ija tak punya sanak sekeluarga. Maksud saya, tidak, setelah ia ditinggal mati suaminya beberapa bulan yang lalu. Lantas? Sebelum meninggal, Nyi Ija sempat berpesan, ia ingin dikuburkan berdampingan dengan kuburan suaminya. Tempatnya? Justru itu, tak seorang pun yang tahu, kecuali Nyi Ija. Sayangnya ia lupa memberitahukannya sesaat sebelum ia menghembuskan nafas yang terakhir. Kami sangat memerlukan bantuan Pak Kurdi. Tentu. Pulanglah. Lewat Isya aku telah berada di sana. Ketika orang itu telah bergerak menjauh, Kurdi memanggil. "Hei, Ya Pak Kurdi." anak Nyi Ijah, bagaimana keadaannya sewaktu dilahirkan?" Mati. Kurdi menghela nafas, lantas mengangguk. Patah-patah. Orang tadi menunggu sebentar, tapi rupanya tidak ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan Kurdi. Setelah mengangguk sekali lagi, Kurdi kemudian menutupkan pintu. Tercenung sesaat di tempatnya berdiri. Dengan telinga melebar jupilnya, waktu mendengar anjing di luar melolong lirih panjang. Cepat-cepat Kurdi membuka pintu kembali. Ia memandang sebentar keluar. Di kejauhan, ia lihat laki-laki tadi berlari-lari kecil menuruni bukit. Mungkin orang itu tergesa-gesa, tetapi biasanya memang begitulah selalu tiap orang yang telah berkunjung ke rumahnya. Pulang dengan sikap anjing baru dilempar dengan kayu. Lari terpirit-pirit, ketakutan. Lagi Kurdi menarik nafas. "Nasibku," gumamnya lesu. "Orang-orang membutuhkanku, tetapi tidak pernah merasa tentram berada di dekatku. Apakah aku demikian menakutkan bagi mereka?" Setelah tercenung lama, ia keluarkan bangkai ayam dari dalam keranjang. Ia mengamat-amatinya sesaat, membaca beberapa kalimat mantra dengan suara lirih, meludahi bangkai itu 3 kali. Kemudian mencabuti bulunya dengan tangan yang terlatih. Maklum baru disembelih, tidak pula disepuh dengan air mendidih terlebih dahulu.
Tak ayal, sebagian kulit bahkan sayap ayam itu ikut terlepas bersama bulu-bulunya. Bagian daging yang masih utuh kemudian dilemparkan Kurdi ke tanah. Dalam sekejap mata, anjing kesayangannya telah melompat menerkam bangkai ayam itu. Lalu dengan taring-taringnya yang tajam, diboyong ke samping rumah. Kurdi mengikuti anjing itu sampai ke kandang. Di sana, ia lemparkan bulu-bulu ayam bercampur kulit berdarah itu ke tumpukan jerami. Dengan rakus, kuda yang ada dalam kandang segera mengunyah hidangan yang pasti asing dan menjijikan bagi makhluk sejenisnya yang lain. Ia memperhatikan sebentar bagaimana binatang-binatang kesayangannya bersantap dengan nikmat. Selera Kurdi ikut terbangkit. Ia masuk ke dalam rumah. Setelah menutupkan pintu, ia berjalan melewati peti mati ke arah kamar kecil yang tertutup di dekatnya. Pintu kamar kecil ia buka dengan hati-hati. Ia masuk ke dalam, lantas menutupkan pintu di belakangnya, tanpa menimbulkan suara yang sehalus apapun juga. Ia berjingkat ke atas sebuah tikar yang terhampar di lantai. Cahaya remang-remang yang masuk lewat jendela menerangi sebuah benda berwarna putih kekuning-kuningan yang terletak di atas tikar. Dikelilingi oleh talam berisi kembang serta rempah-rempah, serta beberapa buah pedumpaan yang mengumpulkan asap. Bau menyan memenuhi ruangan setempat itu. Andai saja tidak berjendela, asap tentulah mengurung ruangan serta segenap isinya, menutup jalan pernafasan dengan tidak mengenal ampun. Kurdi duduk bersila memandangi benda putih kekuningan itu. Bentuknya bulat, sedikit pipih dan panjang di bagian bawah. Bagian atas sampai ke belakang, licin berkilat-kilat. Dan di bagian depan memperlihatkan 2 buah lubang sebesar telur. Dan tepat di tengah-tengah sedikit di bawah antara kedua lubang itu, terdapat pula lubang lain berbentuk kerucut dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Lebih ke bawah, lubang menganga yang lebih lebar, memanjang ke samping kiri dan kanan, sebuah tengkorak kepala manusia. Setelah kumat-kamit sebentar, Kurdi bergumam, "Kakek, bantu aku lagi." Lalu darah ayam itu ia tuangkan dari botol melalui kedua belah mata tengkorak. Dalam sekejap, darah itu telah mengucur keluar dari lubang di mana seharusnya hidung terletak, juga dari mulut tengkorak. Tikar pandan di bawah tengkorak segera digenangi darah tersebut. Kurdi membungkuk. Ia geser tengkorak kepala itu sedikit ke belakang, sehingga terpisah dari genangan darah, yang kemudian ia hirup dengan mulutnya. Tak ubahnya seekor anjing yang menjilati madu yang tertumpah di tanah. "Terima kasih, kakek." Gumam Kurdi setelah menjilati habis darah ayam itu sampai kering. Ia kemudian berdiri, berjalan keluar. Otot-ototnya bertonjolan waktu peti mati ia pindahkan dari lantai ke bak kereta mayat. Kereta itu ditarik keluar dari kandang, disusul oleh kuda serta anjingnya. Setelah naik ke tempat duduk kereta, Kurdi tidak segera menggerakkan tali kekang. Dengan membungkuk sedikit, ia tepuk-tepuk punggung kudanya. Binatang itu menggerakkan kepala ke samping kemudian mendengus, pelan. Kaki kirinya yang depan ia hentak-hentakan ke tanah. Kesenangan. Di samping kereta, anjing hitam legam dengan matanya yang berwarna kemerah-merahan itu menyala keras. Kurdi tersenyum padanya, dan anjing itu menggerak-gerakkan ekor, mengibas ke kiri ke kanan, seraya menjulurkan lidahnya yang panjang berlendir ke arah tempat duduk. Kurdi melonjorkan kaki kanannya yang panjang. Anjing itu menjilatinya kesenangan. "Jangan suka cemburu," gumam Kurdi. Ia pun merasa senang
dan agak kemerahan mukanya tersipu sewaktu sadar bahwa ucapan yang keluar dari mulutnya telah membuka kedoknya sendiri. Ia berkata begitu karena si anjing tidak suka kalau hanya si kuda yang dimanja. Maka ia lonjarkan kaki untuk meredakan kecemburuan binatang hitam legam bermata merah itu. Cemburu. Biarlah kedua ekor binatang itu saling mencemburui satu sama lain. Betapa tidak, pasien yang akan mereka kunjungi adalah seorang perempuan. Baru beranak satu pula. Bayangkan, Kurdi tersenyum lagi, memandang ke bawah bukit, bermandi cahaya matahari senja. Tampak rumah-rumah dari desa terdekat di lembah sana, tak ubahnya peti-peti kayu yang berserak tidak beraturan. Peti-peti itu mengecil jadi kotak-kotak korek api di desa-desa yang berikutnya. Sebagian terletak di lapangan terbuka, dikitari oleh sawah berselimut beludru hijau. Sebagian terlindung di balik pohon-pohon yang tumbuh subur selama sekian kurun tahun. Sekian kurun tahun pula, desa-desa di lembah sana dan tempat Kurdi memandang selalu tampak diam. Bahkan acuh tak acuh, melainkan sebuah kebisuan yang menimbulkan kelakuan serta ketidaksukaan. Tidak terlihat suasana cerah dari bawah sana, yang ada hanya kediaman yang mengilukan tulang. Begitu pula lah penghuni-penghuni desa-desa di seantero lembah itu. Kaku, serta tidak pernah memperlihatkan wajah suka tiap kali Kurdi datang. Bahkan walau cuma sekedar lewat saja. Desa-desa itu baru bersikap ramah apabila kehadiran Kurdi dibutuhkan. Bila tidak, dengan senyum yang tersenggut hilang dari bibir, Kurdi mengalihkan matanya ke arah perginya laki-laki itu. Ia lihat tersenyum ramah, bersikap penuh kekeluargaan sewaktu mereka berhadapan. Dan begitu laki-laki itu memperlihatkan punggung, maka ia pun lantas lari terbirit-birit menuruni bukit. Pasti dengan wajah dibayangi ketakutan serta ketidaksukaan. Padahal ia tidak perlu lari. Sifat anjing begitu. Toh, ia bisa jalan bertenang-tenang. Kalau takut terlambat tiba di desanya, ia bisa naik kereta. Tetapi mana ada pemilik kereta kuda yang mau naik sampai ke atas bukit ini? Selama mereka tahu yang menghuni tempat ini adalah orang yang bernama serta mempunyai pekerjaan semacam Kurdi. Persetan, Kurdi memaki. Lalu, hiya, pecutnya naik ke udara, mendarat di punggung kuda. Tas! Kuda penari kereta meringkik keras. Kaki-kakinya menjompak ke depan dengan suara berdetak-detak. Di tingkah bunyi roda-roda kereta berderak-derak di atas jalan berbatu. Hingar-bingar, Kurdi tidak peduli. Pecutnya terus mendera. Kereta berpacu. Tak tertahan, di sebuah pengkolan menurun. Roda kereta menghantam sebuah batu besar yang menonjol dari pinggir jalan. Bak kereta terlonjak ke udara. Kurdi terangkat pantatnya, kemudian terhempas kembali di tempat duduk waktu roda-roda kereta kembali melaju di jalan rata. Namun sebuah suara yang menghempas dengan ribut membuat Kurdi menolehkan kepala ke belakang. Peti mati yang ia letakkan di bak kereta terbuka tutupnya. Kurdi cepat-cepat menarik tali kekang kuda. Pelan-pelan kereta itu berhenti. Kurdi turun ke bak, memungut tutup peti mati yang hampir jatuh, lalu bermaksud menutupkannya kembali. Di saat itulah ia tertegun. Peti mati itu kosong melompong. Memang kosong. Tadi malam di rumah ia tidur di dalam peti mati. Tak sampai 1 jam berselang, ia keluar dari dalamnya untuk menyambut tamu yang datang sore itu.
Kemudian peti mati ia naikkan ke bak kereta, di tempatnya yang sekarang. Jadi ia yakin benar peti mati itu memang kosong. Akan tetapi, kenapa waktu mau ia tutup sekarang, terasa uap dingin keluar dari dalam peti menyambar tangannya. Itu belum pernah terjadi. Mungkinkah karena tutup peti mati telah terbuka semenjak tadi, dan ruangannya diisi oleh udara dingin? Kurdi memusatkan pernafasan. Benar, udara senja itu memang teramat dingin. Tidak ada suatu keanehan. Kalau begitu, ia membungkuk, bermaksud meneruskan niatnya. Dan otot-otot Kurdi seketika mengenjang. Keringat membersih dari jidat. Ia kerahkan terus tenaganya. Namun jelas, ada dorongan menolak dari dalam ruangan peti mati. Dorongan yang sangat keras dan uapnya teramat dingin. Menusuk-nusuk menembus kulit lengannya. Merambat liar seperti tusukan ribuan jarum yang secara teratur ditusukkan oleh tangan-tangan ahli. Kurdi meringis kesakitan, lantas cepat-cepat menarik mundur tutup peti mati. Sesaat, ia tegak dengan muka kaku dan dingin. Lalu di saat berikutnya, tutup peti mati ia letakkan di dekat kakinya. Setelah mana ia kemudian duduk bersila di atas permukaan tutup peti mati itu. Matanya terpejam, rapat. Kedua telapak tangan ditekap menatap dada. Sementara mulut Kurdi kumat kamit membaca mantra. Kain sarung yang melingkari punggungnya berkibar-kibar ditiup angin kencang, yang tiba-tiba melanda tempat sekitar kereta berhenti. Kuda di depan berdiri kaku di atas keempat kakinya yang kokoh. Dengan kepala tegak, diam. Uap putih berpencar-pencar keluar dari lubang hidung yang kembang kempis tak teratur. Anjing di belakang memperlihatkan sikap yang sama. Keempat kaki berdiri kaku, kepala tegak, hidung mengendus-ngendus. Lalu saat majikannya menggoyang-goyangkan kepala ke kiri ke kanan, mula-mula pelan, kemudian makin lama makin cepat. Anjing itu mulai melolong, mula-mula sayup-sayup, sampai kemudian panjang melengking. Buah! Kurdi tiba-tiba meludah ke dalam peti mati di depannya. Kuda di depan meringkik, anjing di belakang menyalak. Kurdi berdiri, memungut tutup peti mati, kemudian menempatkannya di tempat yang seharusnya. Tiada uap dingin lagi, tiada dorongan aneh lagi. Peti mati itu memang kosong, kosong melompong. Kurdi menarik nafas panjang berulang-ulang, mengulangi ketegangan otot-otot tubuhnya. Pelan-pelan mulutnya melepas seringai ambar. Ada orang mau mengusik ketenangan kita. Ia bergumam sedikit keras. Kuda dan anjing itu sama-sama mendengus. Kurdi kembali naik ke tempat duduk kereta, lantas mulai menarik tali kekang. Hiya! Roda-roda kereta mulai berputar, berderak-derak pelan, lalu cepat, dan malam pun segera jatuh. Gemeretak roda-roda kereta mayat itu menarik perhatian orang-orang yang sedang berada di luar rumah waktu Kurdi memasuki desa yang ia tuju. Dalam jilatan lampu-lampu minyak di pintu-pintu pekarangan, gambaran kereta itu tampak amat menakutkan. Di depan, berjalan terengah-engah seekor kuda berkulit hitam yang berkilat-kilat mandi keringat. Sementara binatang sejenisnya telah pada masuk kandang karena tidak biasa keluar malam. Di atas tempat duduk kereta, tampak bayangan laki-laki berpakaian hitam dengan sarung membelit pundak sampai sebatang pinggang. Terhenyak diam dengan wajah acuh tak acuh, serta mata yang lurus memandang ke depan. Di belakangnya berlari-larian seekor anjing besar
juga berkulit hitam legam. Akan tetapi dengan mata yang merah seperti darah, tiap kali terpantul pada sinar lampau. Siapa dia? Seseorang mendesah. Temannya menunjuk. Lihat saja apa yang ada di bak kereta. Kau akan tahu siapa dia. Oh, dia kasih penunggu jenazah yang tersori itu. Oh, orang misterius dengan makhluk-makhluk menakutkan sebagai teman-teman setianya. Ku dengar orang itu adalah penjelmaan setan. Hus, pelan-pelan sedikit kalau ngomong. Bila ia dengar. Orang yang satunya lagi dengan tangan gemetar menarik tangan temannya agar menyingkir jauh-jauh. Gemeretak roda-roda kereta menyayuk, dan bayangan tamu-tamu asing itu semakin pudar di telan malam. Hanya sesekali tampak merupakan makhluk-makhluk ganjil yang samar-samar terlihat melewati lampu demi lampu minyak di pinggir jalan. Jadi benar, ia penjelmaan setan. Orang pertama masih penasaran. Setan tidak muncul di siang bolong. Kalau orang pertama ke rumahnya tak pernah ada yang berani malam hari. Orang-orang itu bertemu dia, jadi dia bukan penjelmaan setan. Menurutku, ia ada sering berhubungan dengan setan. Kalau tidak, tak akan ia berani bekerja sebagai penunggu mayat. Konon lagi, mayat-mayat yang diakibatkan mati karena penasaran. Seperti Nyeja itu misalnya. Benarkah Nyeja akan menjelma jadi kuntilanak? Entahlah. Ia mati bersama bayi yang ia lahirkan, jadi... Yang menyahut menggigil. Cepat-cepat masuk ke rumah yang mereka tuju. Dan cepat-cepat pula menutupkan pintu. Di luar angin malam berdesau-desau. Keras tetapi kering. Mengerang-ngerang, merintih-rintih, lirih. Hanya sebuah pintu rumah yang masih terbuka di desa itu. Dan hanya beberapa orang yang masih tinggal di sana. 1-2 di antaranya keluar masuk untuk mengurusi sesuatu. Tetapi semakin larut malam, semakin sedikit orang yang masih tinggal. Satu persatu mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Cepat-cepat menutup pintu, mungkin cepat-cepat pula mengulung diri di bawah selimut. Biarpun yakin sampai pagi, esoknya mata tidak akan sudi terpejam. Kurdi menghentikan kereta di pekarangan rumah yang pintunya masih terbuka itu. Seseorang menyongsong keluar waktu ia turun. Setelah melihat siapa tamu yang datang, orang yang baru keluar dari rumah sesaat tertegun. Lalu, "Pak Kurdi?" sapanya. Orang itu mendekat untuk lebih seksama mengenali tamu desanya. Mulutnya melepas sebuah senyuman, tampak amat ramah dan senang didatangi. Tetapi mata Kurdi yang awas menangkap bayangan yang sebaliknya di mata orang itu. Gambaran curiga, takut, dan tidak senang. Selalu begitu. Dan selalu pula Kurdi harus menyabarkan diri. Sudah kodratnya untuk bekerja seperti apa yang segera harus ia laksanakan. Setelah sekilas melirik ke arah peti mati di bak kereta, orang tadi bergumam. Masuklah Pak Kurdi. Kami sudah lama menunggu." Maaf, ada gangguan di jalan, sehingga aku terlambat. Pokoknya Pak Kurdi datang. Ucapan terakhir itu bernada senang. Tentu saja, pikir Kurdi. Dengan kehadiranku, orang itu tidak lagi harus duduk diam-diam di samping mayat yang mati karena melahirkan. Orang ini takut mayat itu bangkit lagi, mencekik lehernya seraya tertawa menggigit. Boleh minta beras putih? Orang tadi yang sedang memperhatikan kuda serta anjing Kurdi terjengah. Iya Pak Kurdi. Beras putih. Oh, ada di dalam. Mari masuk. Nanti akan... Ambilkan sekarang saja.
Tak masuk dulu. Kurdi tak menjawab, dan orang itu tahu ia tidak akan memperoleh jawaban lisan, karena mata Kurdi yang mengecil memandang dengan dingin ke arahnya. Mata yang sangat pucat, sehingga mengingatkan orang itu pada mata Nyi Ijah yang terbaring diam di ruang tengah rumah. Dalam satu hela nafas, ia telah membalikan tubuh lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Terdengar suara berbisik-bisik di dalam, diikuti suara berbisik orang-orang yang sedang sibuk. Kurdi tidak peduli. Ia tengadah menatap langit kelam digantungi mendung-mendung hitam. Tiada kerlip bintang pun. Yang tampak hanya rembulan yang berwajah pucat, mengintip dengan enggan dari awan pekat yang berarah ke arah utara. Pantas desa ini sepi. Hujan akan turun pasti. Yang tidak pasti hanya bahwa malam ini desa itu akan diganggu oleh makhluk bernama kuntilanak. Biarpun kehadiran kuntilanak itu belum bisa dipastikan, mereka toh lebih baik mengunci pintu rumahnya masing-masing daripada memberanikan diri keluar rumah dan Tiba-tiba sesosok tubuh sudah berdiri di samping Kurdi. Desa nafas orang itu menyadarkan Kurdi. Ia melepas nafas panjang kemudian bertanya, "Mana?" Orang itu menyodorkan sebuah baskom berisi penuh dengan beras putih. Kurdi tersenyum kecil. "Tidak perlu sebanyak ini." Lantas ia comot beberapa butir beras dari baskom. Didekatkan ke mulutnya yang komak-kamik, membaca mantra. Ia memerlukan hanya beberapa detik untuk melakukan itu. Setelah ia semburkan dengan sedikit ludah, butir-butir putih itu ia taburkan satu persatu, mengelilingi rumah dengan jarak masing-masing 1 tombak. Waktu ia mengakhiri putaran, mengelilingi rumah dan tiba di depan kembali, orang tadi masih berdiri termangu-mangu. Ia memegang baskom berisi beras putih dengan tangan terangkat. Sikapnya tetap seperti menyodorkan benda tersebut seperti tadi. "Hei!" tegur Kurdi seraya menyentuh bahunya. Orang itu tersentak kaget. Hampir saja baskom jatuh dari tangan. Tetapi tak urung beberapa jumput beras ikut tertumpah. Iya Pak Kurdi," tanyanya gagap. Gak apa-apa. Mari kita masuk sekarang." Kurdi berjalan duluan. Orang itu mengikuti kemudian. Wajahnya pucat dan tubuhnya masih gemetar. Berkecamuk pikiran di benaknya. Betapa tidak, begitu butir beras pertama jatuh ke tanah dari tangan Kurdi, ia merasa sekujur tubuhnya dingin dan kaku. Semula ia kira karena pengaruh udara malam. Tetapi ketika ia mau menggerakkan kaki, ternyata kakinya terpaku di tanah. Kemudian pula dengan kedua tangannya, ia sadar penunggu jenazah itu berkeliling rumah menaburkan butir beras. Akan tetapi, ia tidak dapat menggerakkan leher untuk bisa melihat dengan mata kepalanya. Yang ia tahu hanyalah, tiba-tiba bahunya disentuh oleh Kurdi. Dan segala kejadian ganjil yang menjelari dirinya seketika menghilang, karena tak kuat menahan hati. Ia bertanya takut-takut, "Apa yang Pak Kurdi lakukan tadi?" "Menaburkan beras," jawab Kurdi. Tenang saja." "Untuk apa?" "Di jalan tadi ada yang mengusikku. Di sini aku tak mau diusik lagi. Kalau diusik, tidak saja pekerjaanku gagal, akan tetapi juga keselamatanku bisa terancam." "Oh, itukah mayatnya?" Kurdi menunjuk pada sesosok tubuh yang ditutupi kain selendang batik, terbujur di atas pemadani kecil dengan rajutan-rajutan warna yang semarak. Satu-satunya orang yang ada di ruangan itu selain Kurdi dan laki-laki yang menyongsongnya
hanyalah seorang perempuan 3/4 umur yang duduk bersimpu di dekat bagian kaki mayat. Kepalanya tegak waktu Kurdi masuk. Mulutnya yang keriput mencoba mengeluarkan senyum ramah. Namun ia gagal karena kesedihan yang terbayang di matanya telah memukul habis keinginan yang sangat bertentangan itu. "Dia Bu Enju," menjelaskan laki-laki di samping Kurdi. "Ia yang punya rumah ini. Nyi Ijah indekos di sini semenjak almarhum mula-mula datang ke desa kami." Kurdi mengangguk pada perempuan tua itu, yang dibalas dengan anggukan samar-samar, sekedar untuk basa-basi. "Ia sendirian tinggal di sini." "Ya." Dan Kurdi menyidik dengan matanya ke arah laki-laki di sampingnya. "Oh, saya lurah." "Oh, Pak Lurah. Mana orang-orang lainnya?" Laki-laki itu kelihatan sangat gugup. Lama, baru ia menjawab dengan suara terputus-putus. Mereka, bagaimana ya? Siang tadi sih banyak yang melayat, tetapi begitu matahari turun. Oh ya, keamanan di desa belakangan ini kurang terjamin. Maka lumrah kalau mereka cepat-cepat menutup pintu. Kurdi tertawa kecil. Ia tahu laki-laki itu berdusta. Maka ia nyeletuk seenaknya. "Taman kok malah mengunci diri, bukan berjaga-jaga." Lurah tertawa, pahit. Ia tak suka berbantah dengan tamu mereka. Dan ia lebih tidak suka untuk tinggal berlama-lama di tempat itu. Oleh karenanya, ia segera mendekati Bu Enju, berbisik di telinganya. Perempuan itu bangkit dengan enggan. "Bu Enju, ada baiknya menginap di rumahku saja malam ini. Ada sesuatu yang Pak Kurdi perlukan sebelumnya." "Jangan pergi dulu." Lurah menyeringai. Kurdi juga menyeringai. Bu Enju tampak agak senang. Kelihatan dari nada suaranya waktu ia berkata enggan. "Biarlah aku tinggal, Nak Ibing." Lurah bernama Ibing itu kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi, pandangan mata yang tegas dari tuan rumah membuatnya tidak berdaya. Oleh karena itu, ia angkat bahu seraya berkata, "Saya maklum betapa sayang ibu pada Nyi Ijah. Tadinya saya khawatir kalau ibu..." Potong Bu Enju. "Aku sayang pada Nyi Ijah, seperti kau katakan, bukan? Jadi karena Nyi Ijah pun tahu aku sayang padanya, maka arwahnya tidak akan mengganggu ibu." Lurah Ibing jadi tersipu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera keluar. Juga tanpa menoleh ke belakang, biarpun hanya satu kali. Ia berjalan seperti orang yang sedang diburu setan. Barangkali kalau punya sayap, ia ingin terbang saja. Hanya beberapa detik, ia telah berada di luar rumah, disambut oleh kepekatan malam, udara dingin sepi yang memekik, dan di tengah jalan, sebuah bayangan keputih-putihan keluar dari dalam kegelapan. Bayangan samar-samar itu bergerak cepat ke arah Lurah Ibing. Ia terpaku diam di tempatnya, dengan wajah pucat pasi. Ketiak bersimbuh peluh, tubuh gemetar dan mulut terkatup rapat, berbeda dengan sepasang mata yang terpelotot lebar-lebar. Lurah Ibing menjerit waktu bayangan itu tiba-tiba melalui lampu minyak di pintu pagar terdekat. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Untuk kelanjutan kisahnya akan kami tayangkan di video mendatang.